Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, biasanya di bulan Ramadan ini itu banyak sekali yayasan, lembaga yang menawarkan proposal untuk menagih uang zakat. Tentu saja ini maksudnya di luar zakat fitrah atau zakat mal dan zakat tijarah gitu. Tapi ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Islam yang menganggap bahwa zakat itu adalah sebuah ladang untuk mendapatkan uang. Yang paling brutal melakukan ini tentulah Yusuf Mansur. Dia melihat zakat sebagai sarana untuk meraup uang atau untuk mendapatkan uang tanpa bersusah payah. Bahasa zakat yang lain yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu adalah sedekah. Dia melakukan tindakan ekstrim dan brutal. Kalau lembaga-lembaga lain, ada yang juga ditangkap polisi karena dia menggunakan instrumen zakat untuk memperkaya dirinya dan pegawai-pegawainya. Dan hanya sangat sedikit sekali uang zakat ini yang disampaikan kepada asnaf sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Misalnya ya kita nggak enak menyebut namanya gitu. Tapi itu coba lihat, dia mengumpulkan zakat lebih dari bisa ratusan miliar, gajinya setiap bulan itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Lalu oleh polisi ditindak dan dipenjarakan. Tapi Yusuf Mansur itu sebenarnya lebih brutal. Dia melihat sedekah dan zakat itu sebagai perusahaannya gitu, atau ladang duitnya, lumbung duitnya, di mana setiap dia butuh akan diambil gitu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur selama bertahun-tahun, dan sampai sekarang dia masih mencoba menjajaki kemungkinan itu supaya tetap memperkaya dirinya. Jadi kita baru tahu ternyata ya orang-orang yang bergerak mengumpulkan sedekah, zakat itu untuk memperkaya dirinya. Cobalah orang lain bekerja baru mendapatkan uang gitu. Dia enaknya tuh menjual sertifikat surga gitu. Ya kan? Menjual sertifikat surga. Ya mungkin kalau di agama sebelah itu udah lama dilakukan ya. Surat pengampunan dosa ya. Kalau bahasa sekarang mungkin sertifikat surga gitu. Di orang masuk surga itu harus dapat sertifikat kalau bersedekah atau berzakat kepada Yusuf Mansur. Nanti dikasih cerita-cerita kurafat, pokoknya aman gitu. Orang-orang yang bersedekah atau berzakat yang dia minta seolah-olah orang itu sudah mendapatkan tiket gratis untuk menuju surga. Ya yang kita lihat itu ya dia menjadikan zakat itu sebagai perusahaan. Lalu oleh Yusuf Mansur setelah uang sedekah atau uang zakat ini didapat, tidak lain yang dia cari adalah menempatkannya ke tempat investasi yang dinilainya aman. Maka dalam 20 tahun terakhir, Yusuf Mansur dengan leluasa meraup uang masyarakat. Nah, untuk pengamanan dirinya, investasi yang nampak hari ini itu adalah warung steak and shake. Itu jual daging steak lah ya. Untuk kaum milenial. Tapi itu dinilai orang ini sebuah upaya penipuan. Ya kan? Penipuan yang berlabel sedekah gitu. Atau penggarongan duit masyarakat yang berlabel zakat. Bahkan sampai tahun 1446 Hijriah ini, di Ramadan ini, Yusuf Mansur masih tetap beroperasi. Orang mau kecewa dia nggak peduli. Kalau yang kecil-kecilnya turunan-turunannya nih, itu bahasanya itu mungkin bahasanya seperti disuarakan oleh anaknya, komunitas milenial anti bokeh. Itu sama itu, modusnya aja sama gitu. Cuma nih ada yang paketnya ini paket besar gitu.
ada nanti yang paketnya itu paket kecil. Tapi paket kecil kalau dikumpulkan banyak juga. Setelah itu orang lain protes dengan tidak punya rasa malu, dia enak aja membantah gitu. Sambil melarikan uangnya ke luar negeri berjalan-jalan. Santai dia. Jadi inilah pengumpul zakat yang brutal yang dipimpin oleh Yusuf Mansur. Kalau yang lain ya orang mungkin tidak mempersoalkannya. Kenapa? Karena masih ada wujudnya. Ya kan? Masih ada terlihat, oh ini loh yang kami bangun. Misalnya membangun penambahan lokal di pondok pesantren. Gitu. Orang masih melihat make sense lah gitu ya. Atau ini jumlah santri yang tidak mampu gitu. Masih oke lah. Tapi Yusuf Mansur, semua santri di rumah tahfiz itu anak orang kaya. Uang untuk masuk di sekolahnya itu saja di atas 50 juta. Ya kan? Kalau seandainya dia meminta dana BOS ke pemerintah gitu. Itu bantuan operasional sekolah, itu pemerintah pasti akan menolak. Kenapa? Itu pesantren untuk orang mampu gitu. Tapi kemudian Yusuf Mansur meraup harta masyarakat dengan cara lain. Ya kan? Dengan cara ya mengumpulkan sedekah dengan paket-paket yang sangat lincah dia kerjakan. Nah, tapi apa yang terjadi? Uang itu dia gunakan untuk kepentingannya pribadi. Dia melihat uang yang didapat itu miliknya sendiri. Dia nggak peduli dipakai untuk apa gitu. Ternyata di pesantren itu juga tidak ada melahirkan santri yang berkualitas. Hampir tidak ada. Seorang teman yang dulu mengajar di pondok itu dia nelpon Pak Tabrani di sini itu omong kosong itu kalau ada yang hafal 30 juz. Paling juga juz 30 gitu. Itu pun tidak rapi. Jadi itulah yang kita lihat menjelang Idul Fitri ini para pemirsa harus ya hati-hati ketika ada orang-orang yang mengajukan proposal untuk meminta zakat mal atau zakat tijarahnya. Atau zakat harta yang lain. Dilihat dulu. Kalau orangnya dikenal baik, mungkin dia akan amanah menyampaikannya kepada yang berhak. Tapi yang seperti Yusuf Mansur terbukti selama bertahun-tahun dia mengumpulkan uang sedekah dan zakat itu seolah-olah itulah keuntungan perusahaannya pribadi. Ya kan? Keuntungan perusahaannya. Lalu dia menambah investasi baru. Nah, di investasi baru ini dia mengeluarkan bacot besar gitu. Misalnya disebut dia membayar pajak 2 miliar sehari gitu. Itu kan omong kosong gitu. Kalau 2 miliar sehari ya gaji karyawan yang nggak dibayar itu berapa sih? Dikumpul-kumpul semua nggak sampai 500 juta gitu. Ini miliaran sehari. Lalu Zaini dia kena hukum oleh pengadilan cuma 1 miliar 240 jutaan gitu. Apa sih beratnya bayar gitu. Tapi ini kena tukang bacot omong kosong ya. Uang segitu tentu besar buat dia. Jadi itulah yang kita lihat ketika sarana yang diciptakan Allah yaitu zakat dan sedekah ini untuk memuliakan manusia, oleh Yusuf Mansur telah dia gunakan menunggangi suasana ini untuk kemuliaan dirinya sendiri dengan uang masyarakat. Dan orang-orang yang dijanjikan Tuhan itu nggak pernah dia tolong. Itulah yang kita lihat drama Yusuf Mansur dan anaknya Wirda Mansur yang meraup dana masyarakat untuk memperkaya dirinya sendiri. Lalu bukti kekayaannya itu bisa dilihat dengan investasinya di warung steak and shake yang kian hari secara volume terus bertambah, tetapi minat masyarakat terus berkurang. Orang nggak minat untuk datang ke warung steak and shake-nya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.